مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabatku Ikatan Pemuda Kasbul Qulub, kemarin banyak yang bertanya tentang masalah puasa. Jadi puasa itu sah jika dilakukan oleh orang Islam, orang yang berakal, orang yang tidak haid, orang yang tidak nifas, dan orang itu berpuasa di waktunya, artinya di Ramadan ya Ramadan, siang hari ya, itu sah. Dan syarat untuk bisa melakukan puasa Ramadan yaitu Islam, harus taklif, artinya sudah balik. Terus kalau belum balik berarti belum puasanya masih kembang kotong ya. Belum wajib puasa, tapi kalau belum balik belum wajib puasa, tapi kalau puasa ya nggak masalah. Terus harus ada kekuatan untuk melakukan puasa, punya kekuatan, tidak sakit, tidak sedang dalam keadaan payah atau sebagainya, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan iqomah, tidak bepergian. Soalnya orang yang bepergian itu boleh tidak puasa. Tapi kalau orang yang ada di rumah, orang yang tidak bepergian, itu dia wajib puasa. Orang bepergian pun wajib, tapi ada uzur karena bepergian boleh untuk membatalkan puasanya. Dan sahnya tadi seperti itu, harus Islam, harus beragama Islam, harus berakal, harus sudah tidak haid, tidak nifas dan sebagainya. Puasa Ramadan harus ada niat. Niat itu umumnya harus bersamaan dengan pekerjaan. Kita niat sholat zuhur, ya kita niatnya pas mau zuhur atau pas sedang takbir sholat zuhur. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa kita niatnya tidak pas fajarnya, tapi boleh malam harinya kita boleh niat. Dan harus ada niat kita puasa Ramadan tahun ini. Makanya jika dikhawatirkan lupa, maka kita niat sekarang itu niatnya puasa sebulan. Nah, nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Nah, jadi niat puasa sebulan full itu boleh. Kita kalau udah niat, maka pada siang harinya kita tidak boleh makan, harus menahan lapar, menahan makan, minum, menahan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Dan juga kita harus ingat kalau kita ini sedang berpuasa. Nah, makanya kalau kita lupa lagi puasa, kok lupa makan, lupa apa, itu tidak membatalkan puasa. Kalau lupa ya, tapi lupa yang benar-benar tidak ingat. Kalau lupanya sudah ada di mulut terus ingat, malah dielok sisanya batal. Terus yang membatalkan puasa itu diantaranya murtad, haid atau mens, nifas, melahirkan, gila walaupun gilanya itu cuma sebentar, terus pingsan atau mabok yang disengaja, itu membatalkan puasa. Selain perkara-perkara itu tidak membatalkan puasa. Dan kemarin ada yang bertanya masalah apakah batal mimpi basah ketika puasa. Tidak batal ya. Selama keluarnya itu keluar karena tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Bahkan ketika kita mimpi basah siang hari, ketika kita mimpi basah siang hari pun nggak batal. Atau orang yang sudah suami istri, malam harinya dia suami istri ini baru melakukan bersetubuh, terus habis bersetubuh sahur, mungkin habis sahur terus tertidur, contohnya habis sahur tidur, bangun-bangun sudah jam 5 atau setengah 6, intinya sudah imsak, sudah waktu subuh. Ini nggak batal puasanya, karena bersetubuhnya dilakukan sebelum puasa. Nah,
mandinya setelah imsak nggak masalah, nggak berdosa. Bahkan di kitab diterangkan walaupun keluarnya itu keluar yang haram, tetap mandinya setelah imsak itu nggak masalah, puasanya nggak batal. Jangan coba-coba bagi yang bersetubuh di siang hari, karena bersetubuh di siang hari suami istri bersetubuh atau bersetubuh kan tidak harus suami istri ya. Kalau suami istri halal, kalau bersama bukan istri haram, gitu aja. Intinya bersetubuh, baik itu dengan orang hidup atau dengan orang mati, maka di samping dia berdosa karena membatalkan puasa seperti itu, dia juga wajib qadha puasanya, wajib qadha nanti kalau udah selesai, wajib diqadha. Dan dia juga harus ada kafarat. Orang yang berani-berani bersetubuh di bulan Ramadan di siang hari, dia harus membayar kafarat. Di samping dia wajib qadha puasa, dia juga harus membayar kafarat. Yang pertama disuruh memerdekakan budak. Zaman sekarang nggak ada budak, disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu ya disuruh memberi makan untuk 60 orang miskin. Satu orang miskin 6 on, 1 mud. Ya 6 on beras. Berarti 6 kali 60, wah, berarti 36 on. Tapi masalah kafarat ini ada alasan-alasan, artinya kafarat ini khusus untuk laki-laki. Jadi kalau masalah puasa, bersetubuh di bulan puasa di siang hari, maka yang bayar kafarat itu khusus yang laki-laki. Jadi kalau puasa 2 bulan ya yang puasa laki-laki, perempuan enggak. Intinya yang puasa yang pelaku penyenggama, perempuan enggak. Dan juga yang kafarat, tapi juga kafarat seandainya dia itu jima di bulan puasa siang hari, tapi dia sebelum jima melakukan makan dulu atau batal dulu puasanya, dibatalkan dulu. Makan minum kan batal puasanya. Setelah batal dia baru jima, maka jimanya tidak ada kafarah, tapi tetap wajib qadha dan berdosa, karena membatalkan puasa tanpa uzur itu berdosa. Dan juga kafarat ini khusus untuk bersetubuh ya. Kafarat ini khusus untuk bersetubuh. Jadi kalau dia itu di siang hari keluar spermanya itu karena masturbasi atau onani atau apa, atau mungkin hanya dibuat mainan istri terus keluar, tidak sampai memasukkan ke farji istri, maka tidak ada kafarah. Tapi dia berdosa karena membatalkan puasa. Dia tetap wajib qadha tapi tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Kafarah ya tadi memilih antara memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang miskin. Tapi kalau yang masalah senggama itu yang memasukkan kepada kemaluan istri, baik keluar sperma atau tidak, tetap wajib kafarat. Tapi kalau yang tidak senggama itu tidak. Misalkan ada contoh seorang suami istri yang sedang asik-asiknya melakukan hubungan badan, lagi asik-asiknya tiba-tiba imsak, terus dia langsung dilepas, maka tidak ada kafarat, tidak bayar kafarat, dan tetap puasa. Terus kalau dia sudah tahu imsak kok tetap dilanjutin karena
nanggung, maka wajib kafarat dan wajib qadha. Wallahu a'lam. Sebenarnya masalah kafarat banyak, tapi ini hanya simpel saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.